Amin, saudara-saudara. Silakan duduk. All the Sunday school student can go to their classes. Shalom. Luar biasa. Kalau kita boleh berkumpul di tempat ini, kita boleh memuji, memuliakan Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya, mungkin saudara-saudara sadar bahwa beberapa minggu terakhir ini tuh banyak sekali event-event yang terjadi di gereja kita. Ya, ada graduation, ada church anniversary, lalu minggu lalu ada Father's Day. Ya, nah, kalau minggu lalu Pastor Markus itu bicara mengenai Father's Day, pagi ini saya ingin bicara mengenai church anniversary, ya, yang kita baru ada 2 minggu lalu. Saya percaya saya percaya bahwa kita semua setuju bahwa acara itu luar biasa, sukses. Amin. Siapa yang bilang bahwa siapa yang setuju bahwa acara itu sukses? Ya. Nah, saya masih ingat judul berita reporter dari Mr. Johan yang tulis di ini yang meliput acara, dikatakan we did it katanya, ya. Tapi sungguh satu event yang luar biasa buat saya personally, ya. Tentu saudara-saudara ingat rapat-rapat yang kita adakan, yang setiap minggu kita adain, ya. Setelah kebaktian yang kadang-kadang tuh terus sampai hampir jam makan malam, ya. Sampai waktu minggu lalu tuh udah nggak ada rapat, rasanya ada yang salah gitu. Kayak guilty gitu, sore-sore udah bengong jam 3 gitu, bisa bengong di rumah, nggak ngapa-ngapain. Ada yang salah nggak nih ya? Nah, juga persiapan-persiapan yang kita lakukan, ya, baik yang kecil, yang besar, yang wah, ya. Terus makin deket tuh rasanya, wah, udah makin deket, tapi kayaknya masih berantakan semua, ya, masih segala sesuatunya masih nggak beres, ya, masih harus ini yang dikerjain, itu yang dikerjain, ya. Saya masih ingat sekali waktu hari Kamis, waktu kita tuh datang untuk doa, tapi sebelumnya juga untuk pasang projector screen, ya. Waktu itu dipasang, lalu projector screen-nya luar biasa besar gitu loh, ya, udah mau makan seluruh ruangan. Ya, waduh, mau diapain gitu ya. Itu sampai berjam-jam itu. Ya. Akhirnya saya ingat Pak Rudi bilang, atau siapa, dinaikin aja ya, dari landscape position jadi portrait position, ya, supaya nggak makan tempat banyak istilahnya. Ya. Lalu dinaikin ya tetap aja kayaknya, oh jelek amat ya, naik sampai mau ke ceiling gitu loh, ya. Nggak blend sama sisanya, ya. Tapi terus kita pulang waktu itu sampai jam 12 atau jam 1 gitu loh, ya, nggak beres-beres. Saya pulang, kita semua pulang, ya. Tapi waktu hari Jumat, ya, saya hari Jumatnya nggak ikut kerja, yang saudara-saudara yang kerja, waktu balik sore-sore, karena waktu itu ada lesan valid graduation anak saya. Waktu balik, wah, itu semuanya tuh kelihatannya blend. Itu proyektor karena setelah itu udah dipasang drip, ya, di belakang kalau ingat, kayaknya blend gitu loh, ya. Malah kelihatannya megah, ya, nggak kelihatan aneh lagi, nggak kelihatan lucu lagi itu proyektor screen, ya. Malamnya itu saya jadi diingatkan bahwa Roma 8 ayat 28 kan katakan bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya. Enggak untuk hal-hal yang kita aja loh, ya, dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga memperhatikan untuk hal-hal yang kecil, yang kelihatannya, masa Tuhan ngurusin projector screen sih? Ya, tapi Tuhan mengatur sedemikian rupa. Saya ingat Pastor Markus masih bilang waktu itu, saya tuh masuk ke ruangan, saya nggak nyangka sebegini bagusnya katanya, sebegitu megahnya. Saya pikir itu cuma perasaan saya, ya, karena
karena nggak pernah lihat gitu loh. Ternyata enggak, ya saya yakin setiap kita merasakan hal yang sama, ya segala sesuatunya boleh ya itu setiap dari kita boleh bekerja dan beberapa orang yang punya ide luar biasa, tapi saya bisa lihat bahwa luar biasa hal-hal yang terjadi, ya. Nah, dua hal yang saya boleh belajar dari event tersebut, ya, bahwa there is so much talent in this church, ya, itu satu, ya, begitu banyak talenta yang Tuhan kasih di gereja ini, ya. Nah, saya mungkin hampir 2 tahun ada di gereja ini, ya, tapi saya setiap hari, setiap minggu tuh masih kagum, serius loh, ya jujur, dengan talenta yang ada di gereja ini, yang orang-orang yang ada di gereja ini kerjakan, ya. Hal kedua adalah gereja ini sendiri, ya. Kita tuh bisa punya talenta, ya. Kita bisa ide hebat, kita bisa punya kepandaian yang luar biasa, ya. Tapi saya percaya juga ada gereja ini dan kita ditempatkan di gereja ini karena Tuhan mau kita melakukan sesuatu, ya. Apa maksudnya? Contoh, ya. Sewaktu kita sekeluarga masih di Oklahoma, melayani di IFGF Oklahoma, ada teman kita yang pintar sekali di video production, ya. Dia tuh bisa bikin film kartun pakai software komputer, ya. Tapi waktu itu gereja kita yang di Oklahoma kecil, ya. Jadi nggak ada kesempatan, nggak banyak kita bisa dia tuh bisa menunjukkan talentanya, ya. Waktu itu terus kemudian sayangnya Pastor Anto, pastor yang memimpin di Oklahoma, pulang ke Indonesia, ya. Jadi kebaktiannya kita ubah jadi iCare, enggak untuk kebaktian. Nah, lalu jadi kita pindah ke berjemaat di gereja Amerika, ya. Dan gereja itu salah satu gereja yang saya bilang one of the best waktu itu, ya, 5-6 tahunnya lalu, the best in video production, ya. Nah, teman saya jadi excited untuk dia bisa melayani di sana. Tapi ternyata di video production itu juga udah banyak orang-orang yang melayani di situ, ya. Sehingga dia harus tunggu waiting list, melayani aja waiting list, ya. Nah, dia nggak bisa melayani. Jadi dia waktu itu dijadiin bouncer untuk Sunday school. Sunday schoolnya tuh besar, ya, besar sekali. Ruangannya tuh seperti ruangan olahraga kita. Nah, jadi harus ada orang yang tunggu di luar. Kalau orang nggak punya ID nggak bisa masuk, ya, karena di Oklahoma atau di Amerika kan hal itu sensitif supaya jangan ada orang yang ambil anak sembarangan, ya. Dia jadi bouncer, ya. Nah, saya nggak bilang bahwa jadi bouncer anak-anak untuk Sunday school teacher itu nggak penting, ya. Seperti Matius 25 ayat 15 katakan, Tuhan kasih kita talenta yang berbeda-beda, ya, untuk gerejanya. Ada yang berfungsi ada yang khotbah, ada yang jadi WL, ada yang jadi singers, pemain musik, ada yang di video production, ada yang di translator, ada yang jadi usher, ada yang jadi bagi-bagi makanan, sampah, dan ngomong-ngomong, orang yang cuci-cuci, yang buang sampah itu bukannya kecil itu peranannya. Saya dulu kerjanya, karena saya waktu college, ya, nggak bisa apa-apa juga, nggak bisa nyanyi, nggak bisa musik, nggak bisa segala macam lah. Jadi kerjanya di belakang, nyuci kalau udah selesai makan, beres-beres bangku kalau yang lain masih ngobrol, ya. Tapi saya percaya Tuhan tuh berkati juga loh orang-orang yang nyuci, orang-orang yang beres-beres bangku. Amin, amin, ya. Nah, mulai sekarang jadi satu hal sebenarnya. Kalau kita kan Pak Somi tuh sering ngomong, ya, kalau habis makan itu jangan sampah ditinggalin di meja, ya.
Karena itu yang dapat berkat itu nanti yang ngumpulin ini loh, yang ngumpulin sampah-sampahnya, yang ngebuang di tong sampah itu. Ya, dengan nggak membuang sampah itu kita jadi kehilangan berkat loh. Ya, nggak percaya, iya ketawa. Tapi itu happens itu, ya. Nah, jadi kita di sini atau gereja ini ada di sini itu bukan karena kebetulan, ya. Saya bilang itu anugerah, ya, kalau kita ditempatin di sini, ya. Gereja ini nggak bisa seperti sekarang, ya, maju besar seperti ini kalau nggak hasil kerja daripada kita. Amin. Tapi kalau kita juga nggak ada gereja ini, kita juga nggak bisa melayani. Ya. Mau talenta seperti apa juga kita nggak bisa apa-apa. Ya. Nah, karenanya it's exciting bahwa Tuhan tuh kasih kita kesempatan untuk melayani. Ya. Kita kasih kesempatan untuk bisa mengerjakan talenta yang Tuhan berikan atas kita. Nah, kembali ke perayaan yang tadi kita bicara, saya membayangkan bahwa building dedication sama anniversary yang barusan kita rayakan itu sebagai apa? Waktu bangsa Israel tuh mendedikasikan bait Allah. Ya. Nah, saya percaya seperti waktu itu bangsa Israel melakukan bagian-bagiannya, membawa persembahan, melakukan apa yang menjadi bagiannya, kita juga melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, kita bekerja, melayani, kita membawa apa yang harus kita bawa. Ya, ada yang bawa makanan, ada yang bawa barang. Ya. Keluaran 35 itu katakan begini. Persembahan khusus yang dibawa bangsa Israel untuk mendirikan kemah suci dan kebaktian di dalamnya. Ya, ini saya lagi bicara paralelnya. Ya. Ayat 4 dan 5 katakan mengenai perintah Tuhan kepada Musa membawa persembahan khusus untuk Tuhan. Ya, waktu itu Tuhan katakan melalui Musa, ayo bangsa Israel bawa barang-barang khusus, persembahan khusus untuk aku katanya. Ya. Ayat 10 katakan juga untuk setiap orang-orang yang ahli, ya, yang bisa membuat perhiasan emas, tukang kayu, semua berkumpul untuk bekerja, dikatakan. Ya. Hasilnya apa? Keluaran 40. Ya. Keluaran 40 katakan begini, mengenai Musa dan bangsa Israel yang mendirikan kemah suci. Ya. Di situ dikatakan di ayat 17, dikatakan mengenai dipasangnya kemah. Ya. Ayat 20 dikatakan ditaruhnya batu, hukum Allah ke ruang suci. Ayat 22 mengatakan mengenai meja dan roti dibawa. Ya. Itu persembahan itu kepada Tuhan. Ya. Ayat 25 bicara mengenai lampu-lampu, bicara mengenai kandil. Ya. Ayat 26 bicara mengenai apa? Mesbah emas dan wangi-wangian yang dibakar, yang dinaikkan ke hadirat Tuhan. Juga ayat 29 katakan hal yang sama, korban bakaran, korban sajian. Ya. Sekali lagi paralelnya dengan apa yang kita lakukan 2 minggu lalu apa? Saya percaya apa yang semua kita lakukan, kita berikan pada Tuhan itu adalah persembahan kita buat Tuhan, ya, untuk kemuliaan Allah. Nah, lalu apa yang kita dapat di sana? Ya. Keluaran 40 ayat 34 katakan begini. Ya. Sewaktu Musa dan bangsa Israel selesai mendirikan kemah suci, Keluaran 40 ayat 34 sampai 35 katakan, Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan karena awan itu hinggap di atas kemah dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Dikatakan gitu. Ya.
Nah, ayat 34 sampai 35 itu bicara mengenai apa? Bicara mengenai kemuliaan Tuhan dan awan. Saya percaya sewaktu hari Sabtu dan hari Minggu, waktu itu tuh kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, kita merasa diberkati sekali, apalagi hari Minggunya. Kita merasa hadirat Tuhan yang luar biasa sekali waktu itu. Ya, saya percaya bahwa kita semua setuju bahwa hari Sabtu itu, terutama hari Sabtunya, itu bukan cuma acara makan-makan, bukan acara pertunjukan, tapi kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan di situ, membawa persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Ya, saya berasanya dan dikatakan kalau saya tuh berasanya jadi seperti mini retreat lah. Kemarin itu waktu hari Sabtu sama hari Minggu, ya ada praise and worship-nya, ada makan-makannya, ada altar call-nya, ada khotbahnya, ya lengkap deh, seperti mini retreat. Saudara-saudara setuju? Amin. Ya. Oh, dan ternyata tahun ini tuh retreat FJF juga diadakan udah diketawain aja, diadakan di Houston. Wah, berkat Tuhan yang luar biasa itu ya. Nah, ya ini jadi nyelipin pesan sponsor. Gitu loh, ya. Tapi saya percaya itu luar biasa ya. Untuk kita kalau Tuhan tuh selalu kasih intip, kasih sesuatu untuk kita. Ini loh yang Tuhan mau kasih buat saudara-saudara ya. Kalau kita merasa diberkati sekali waktu mini retreat yang kemarin, ya apalagi kalau kita pergi ke retreat yang sungguhan, ya di bulan November nanti. Amin. Asik. Nah, tadi lagi bicara apa? Oh, balik ke topik yang tadi. Ayat 36 sampai 38. Ayat 36 dan 38 tuh bicara mengenai awan, ya. Yaitu apa? Tuntunan Tuhan terhadap bangsa Israel. Ya. Nah, waktu hari Minggu, ya, kita tuh bisa dengar janji-janji Tuhan, rencana-rencana Tuhan untuk gereja kita. Ya. Dan semuanya itu luar biasa. Ya, baik Pastor Chris, baik Pastor Paulus, semua tuh bicara mengenai hal-hal baru yang Tuhan mau lakukan untuk gereja kita. Ya. Bagaimana Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita. Ya, ingat waktu bangsa Israel itu berjalan di padang gurun, ada tiang awan dan tiang api yang berjalan di depan dia. Ya, Tuhan sendiri yang akan berperang untuk kita. Ya, luar biasa. Ya. Di doa hari Jumat 2 minggu lalu, saya share. Waktu di awal tahun, saya share mengenai Together Glorious, ya. Saya percayalah Tuhan itu akan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Tapi saya nggak membayangkan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan lakukan terhadap gereja kita pada sampai saat ini. Ya. Jujur, waktu gereja Vietnam itu gabung sama kita di awal tahun, saya pikir, wah itu maksudnya Together Glorious. Ya. Itu udah Together Glorious. Tapi setelah saya lihat apa yang Tuhan lakukan 2 minggu lalu di Anniversary Church, wah itu yang Together Glorious. Ya. Apa yang bisa topping daripada itu? Apa yang bisa Tuhan lakukan lebih dari itu? Ya. Tapi di saat yang sama saya juga diingetin, kita tahun 2014 itu baru setengah jalan ini. Ya. Minggu depan kita baru masuk bulan Juli. Ya. Masih ada setengah tahun lagi. Saya percaya, saya nggak tahu. Ya. Tapi kalau Tuhan dalam setengah tahun dengan visi yang Tuhan berikan Together Glorious, dia bisa mengerjakan yang luar biasa. Ya, untuk gereja kita, untuk kehidupan kita. Saya nggak sabar gitu loh. Ya. Untuk apa ini rencana Tuhan
untuk the next half year. Ya, apa yang Tuhan mau kasih untuk gereja kita? Apa yang Tuhan mau lakukan untuk gereja kita? Apa berkat Tuhan untuk kita? Ya. Karenanya saya mau ajak saudara-saudara, terutama yang mungkin belum melayani atau baru setengah-setengah melayani. Ya. Saya tahu kita tuh seringkali sungkan untuk melayani karena kita pikirnya, bisa apa saya? Ya, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa, komputer tuh udah tabu, ya, nggak ngerti apa-apa. Ya. Tapi saya percaya bahwa apa yang Pastor Chris katakan pada waktu hari Sabtu, ya, itu adalah untuk kita semua, ya, terutama yang belum melayani dengan gitu loh. Ya. Atau Pastor Chris tuh katakan begini, kita tuh Tuhan tuh nggak minta dari apa yang kita nggak punya, ya. Kita nggak usah belaga, saya belajar keyboard dulu dah supaya nanti saya bisa melayani di musik. Atau saya belajar komputer dulu supaya saya nanti bisa di video, di audio. Ya. Enggak. Pastor Chris katakan Tuhan mau kita memberikan apa yang kita punya. Ya. Apa yang kita punya. Setiap dari kita tahu apa yang kita punya. Ya. Kenapa saya share seperti ini? Karena saya percaya bahwa Tuhan mau melakukan hal-hal yang lebih lagi di setengah tahun ke depan ini. Ya. Tapi seperti visi dari gereja ini, visi dari gereja ini katakan apa? Together glorious. Ya. Berarti kita akan melakukannya bersama-sama satu gereja, bukan sendiri, bukan satu individu yang jagoan lalu melakukan segala sesuatunya. Enggak, kita semua, masing-masing kita punya peran. Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Dan kita akan lihat bahwa hal yang luar biasa, glorious things akan terjadi di tahun 2014 ini terhadap gereja kita. Amin. Sama-sama itu maksudnya apa? Ya. Sama-sama itu maksudnya nggak lihat apakah kita pria atau wanita. Apakah kita itu muda atau tua. Apakah kita itu punya pendidikan atau enggak pendidikan. Tuhan nggak lihat kita kerja di mana. Tuhan kita nggak lihat kita tuh pendidikannya apa. Kepandaiannya apa. Ya. Tuhan mau kita melayani dalam segala hal. Tadi saya bilang, katakan mengenai tukang cuci piring, yang buang sampah aja bisa diberkati. Ya. Nah, gampangnya aja. Yang saya lihat tadi dalam nyanyian kita juga Pastor Markus katakan, kita mau go to the next level. Ya. Apa maksudnya go to the next level? Bayangin kalau jemaat yang sekarang ini toto penuh aja, ya. Berarti kita harus buka belakang. Penuh itu berarti mungkin bertambahnya anak-anak sekolah minggu. Berarti kita harus punya guru-guru sekolah minggu lebih banyak. Harus punya, kalau kita masih sediain makan, kita harus punya orang-orang yang serve food lebih banyak. Tukang-tukang cuci lebih banyak. Ya, tukang-tukang yang buang sampah lebih banyak. Dan yang lain-lainnya. Ya, mungkin juga saya bicara mengenai translator, bicara mengenai eye care, leader, dan sebagainya. Tapi yang paling gampang aja, saya juga yang menjadi concern saya, ya. Kalau kita mau go to the next level, ya, saya percaya kita perlu pendoa lebih lagi. Ya. Sekarang saya bilang doa kita tuh masih seperti lip service. Tuhan bring unity, enggak lip service lah ya, nanti salah ngomong begitu. Bring unity untuk gereja yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Vietnam. Tapi saya percaya akan ada waktunya yang kita benar-benar perlu unity. Ya. Kita mau doa supaya barrier yang ada jangan ada barrier. Kita mau break down the barrier, ya, language, apakah culture, apakah
kita kan nggak comfortable kadang-kadang kalau kita harus reach out ke orang-orang yang nggak sama culture-nya, nggak sama bahasanya dengan kita. Ya, apa yang kita bisa lakukan? Kita mau berdoa, ya, karena kita saya percaya seperti apa yang dilakukan di physical world, ya, kita juga Tuhan juga mau kita lakukan apa yang ada di spiritual world, ya. Tuhan mau kita doa untuk barrier itu dihancurkan, ya. Nah, saya bilang tadi kalau Tuhan nggak lihat umur, Tuhan nggak lihat pendidikan, Tuhan nggak lihat apakah kita pria atau wanita, ya. Saya bilang mungkin kita pikir, oh tapi saya udah berumur ya, saya bisa apa, ya. Nah, justru saya bilang kita perlu orang-orang yang seperti Pak Simon, ya, Tante Mary, ya, ketawa aja itu Pak Simon udah, ya, kenapa saya dan mereka, kenapa saya bicara mengenai itu? Mereka itu ada dari sejak, kalau nggak salah, ada dari sejak mulanya gereja ini didirikan, ya, mereka itu landasan, ya, dan saya percaya karena doa-doa mereka sehingga gereja ini bisa seperti apa yang ada seperti sekarang, ya. Kaleb tuh di Yosua 14 katakan begini, ya, saya tuh umurnya udah 80, tapi saya masih kuat. Kasih saya Hebron, saya akan kalahkan orang-orang yang di sana. Saya akan rebut Hebron katanya, ya. Kalau tadi Pak Simon ketawa, baru-baru ini ada artikel tuh. Ahok aja bisa percaya, tau nggak? Bagaimana powerfulnya lansia kalau berdoa. Nggak baca artikelnya ya. Nah, baru ini kita juga banyak yang graduate dari high school dan college, ya. Saya percaya tentu setiap daripada saudara-saudara punya rencana, wah habis ini saya mau ke college. Goodbye IFGF Houston, ya, atau yang mau transfer ke tempat lain, ya. Tapi sebelum saya tutup, saya mau bagi satu hal, ya, yang jadi pegangan hidup saya sejak saya lulus di college. Saya cerita sedikit lah. Waktu di college itu saya baca buku yang judulnya Disciples, karangan dari Juan Carlos Ortiz, dia pendeta. Kalau bisa saya mau tunjukin apa yang ada, ya. Bukunya sendiri saya lupa lah apa. Ya. Bukunya sendiri saya lupa apa isinya, ya. Keluar. Bukunya sendiri saya lupa apa isinya, ya. Bicara mengenai discipleship, ya. Tapi apa yang ada di belakang buku itu, wah nggak kelihatan ya. Tapi apa yang ada di belakang buku itu yang saya ingat sampai hari ini. Dikatakan begini, Jesus came to this earth and told his disciples, I am the commander-in-chief of the armies of God. I must conquer the universe for my Father. But to you, I give the charge of this planet. You must go into all the world and make disciples everywhere, baptizing them and teaching them to obey my commandments. Meanwhile, I'll go and conquer other worlds. Goodbye and do a good job. Nah, ini yang benar-benar serak saya adalah dikatakan begini. So inch by inch, I must recover the things that belong to God. To do that, I have to eat. To eat, I have to work. But the purpose of it all is to extend the kingdom of my Lord, katakan. That means my values have to change.
I don't study at the university to get a degree. I am there as a member of Christ's kingdom to do kingdom business. I also happen to get a degree. I don't work at Ford Motor Company atau di company yang apa aja yang saudara-saudara kerja, ya. Because I don't work at Ford Motor Company to earn my livelihood. I work there because God needs that spot on this earth. He needs one of his soldiers to conquer it for him. Mr. Ford happens to support my conquest, but my real Lord is Jesus Christ. Dikatakannya, or else I should stop using my name, because Jesus asks, why do you call me Lord and do not do what I say? Itu yang Juan Carlos Ortiz katakan. Apa yang saya mau bagi pada pagi hari ini yang boleh bilang menjadi guidance buat hidup saya sejak saya lulus college sampai sekarang, sampai saya pindah ke Amerika sampai adalah kita tuh waktu muda kita suka, wah saya lulus, saya mau sekolah nih jadi pinter supaya saya bisa dapat kerjaan, supaya saya bisa dapat karir. Tapi saya mau melayani Tuhan supaya saya juga bisa diberkati, ya, di tempat saya kerja, di sekolah yang saya sekolah. Tapi Juan Carlos itu katakan begini, kamu itu employer-nya adalah Tuhan, bukan company di kamu kerja, bukan sekolahan di mana kamu sekolah, ya, itu semua secondary-nya. Waktu kita sekolah, ayat Alkitab tuh katakan, kalau kita melakukan sesuatu, jangan kita lakukan karena bos kita lihat, ya. Tapi kita lakukan karena kita melakukan untuk Tuhan. Ya. Kalau kita sekolah, kalau kita earn degree, itu bukan karena kita mau dapat bagus supaya kita mau dapat kerjaan, tapi karena kita mau memuliakan Tuhan dengan kepandaian kita. Waktu kita kerja, ya. Kenapa orang Kristen tuh harusnya kalau kerja nggak usah diliatin, nggak usah disupervise, tapi dia bisa kerja dan hasilnya excellence. Karena bos kita tuh adalah Tuhan. Ya, kita melakukan untuk Tuhan. Ya. Saya percaya untuk masing-masing kita yang kerja di perusahaan, setiap tahun di awal tahun tuh kita punya goal. Ya, kita suruh tulis goal kita apa. Ya. Dan kita harus bisa fulfill goal itu at the end of the year. Ya. Itu terhadap employer kita yang ada di dunia, bos kita, supervisor kita. Tapi employer kita, bos kita, supervisor kita itu Tuhan. Waktu di awal tahun, kita berdiri, Tuhan saya mau melakukan ini. Ya. Lalu kita bekerja untuk fulfill apa yang Tuhan kasih, apa yang menjadi goal yang Tuhan berikan untuk kita. Ya. Seperti tadi Juan Carlos Ortiz katakan, waktu kita melakukan kehendak Tuhan, kita kan perlu makan. Ya. Tuhan kasih kita kerjaan. Kalau kita senang memberi, ya nggak bohong loh. Sensitif ini kalau memberi kan. Kalau kita senang memberi, Tuhan senang nggak kita? Kita bukan memberi supaya kita diberkati, ya. Kita memberi karena kita mencintai Tuhan. Kalau Tuhan lihat kita senang memberi, Tuhan akan berkati kita lebih, ya. Karena itu yang Tuhan mau kita lakukan, yang goal kita. Ya. Saya diberkati karena istri saya kebetulan kerja di tempat yang bisa pindah-pindah, ya. Nah ini yang saya nggak bilang setiap dari kita harus mengalami, tapi it's not limited to lah, ya. Waktu saya di Jakarta, saya melayani di gereja, ya, melayani sungguh-sungguh. Saya nggak mikir satu hari bisa pindah ke Amerika, ya. Tapi terus
istri saya ditawarin untuk transfer ke sini. Ya. Kita pindah, segala sesuatunya dibayar, kita bisa pindah, kita settle di sini. Itu perusahaan dunia loh, ya, yang lihat, kamu tuh diperlukan Tuhan untuk posisi yang ini di satu tempat, ya. Lalu sama company itu dia akan bayarin relocation-nya, dia akan cariin kerja, ya kerjanya udah ada, tapi segala sesuatunya akan di Tuhan yang kasih. Itu company dunia loh, ya. Kalau bos kita Tuhan, ya, kalau bos kita Tuhan, dan Tuhan lihat bahwa dia tuh perlu orang yang, nggak usah orang yang sempurna lah, orang yang pas untuk kita. Dan kebetulan orang yang unik seperti kita itu nggak ada di tempat tersebut, atau di perusahaan tersebut, atau di pekerjaan tersebut, atau di university tersebut. Apa Tuhan nggak akan melakukan hal yang seperti company dunia lakukan? Fokus buat Tuhan. Apa goal kita buat Tuhan? Lakukan yang terbaik. Ya, kalau kita pintarnya cuci piring, kita cuci piring. Ya, siapa tahu di IFJF Houston tuh nggak ada yang mau cuci piring, sampai Tuhan tuh harus kirim orang dari tempat lain untuk cuci piring. Hey, kalau Tuhan yang melakukan, siapa kita untuk judge kan? Tapi juga hal-hal yang lain. Tuhan itu luar biasa. Ya. Tadi Furi tanya, apa yang jadi judul daripada khotbah ini? Apa ya? Saya nggak mikir judulnya apa. Lalu saya bilang sama Furi udah go to the next level aja. Ya, saya percaya Tuhan tuh seperti yang setiap dari kita udah share lah. Ya, Pastor Markus, Pastor Robin juga, Pak Somi dan lain-lainnya. Tuhan mau bawa kita mau bawa gereja ini to the next level. Ya, Tuhan mau bawa kita to the next level. Apa yang jadi respon kita? Apa yang kita mau kerjakan? Ya, waktu ini ngomong graduation ya. Waktu kita masih kecil tuh goal itu di-set sama orang lain, ya. Waktu masih kita sekolah, kamu harus dapat C untuk kamu bisa lulus, untuk kamu bisa naik kelas. Ya. Saya supaya percaya kita tuh mau naik ke level yang lebih tinggi. Kita mau mature as a Christian. Ya. Kita nggak mau selalu di-set oleh orang. Oh, Pak Somi bilang ini yang harus kita lakukan. Apa itu together glorious artinya? Ya, saya percaya semakin kita mature spiritually, kita juga mau dengar-dengaran Tuhan lebih lagi. Kita mau lebih peka. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Apa yang Tuhan bicara kepada kita? Ya, itu yang kita mau. Saya percaya Tuhan mau semua daripada kita mengalami hal yang sama. Enggak cuman leadership, enggak cuman orang-orang yang udah aktif, enggak. Luar biasa sekali visi tahun ini adalah together glorious. Seperti bangsa Israel waktu pergi ke Promised Land, itu enggak sebagian ketinggalan, semua ikut. Susah apa enggak, tapi semua jalan. Ya. Dan Tuhan mau kita semua jalan. Tuhan mau kita semua mengalami apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang Tuhan janjikan untuk tahun 2014 ini. Amin.